Selamat datang di JM2 Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada warga pribumi Nusantara dimanapun Anda berada, serta kepada subscriber Uswat Channel dimanapun Anda berada. Semoga rezeki Anda semakin banyak dan semakin berlimpah, serta halalan thayyibah. Pada sore hari ini kita berbincang bersama Kiai Haji Tamam Munji. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Sufa Institute serta sekaligus dosen filsafat UIN Wali Songo dengan judul Sunni Ba'alwi versus Sunni Pribumi. Jadi apa bedanya antara Sunni Ba'alwi dan Sunni Pribumi? Di situ di live ini berjudul Habib Ta'i, itu artinya Tarim Institute of Ideologi Ahlussunnah Cap Opo. Judul ini diambil dari mirroring ucapan dari Taufik Assegaf sendiri. Untuk memberikan konteks, sebelum itu, Yai Tamam mohon menyapa teman-teman yang menyaksikan terlebih dahulu sebelum kita putarkan beberapa video, Yai. Dipersilakan. Baik, selamat sore netizen pecinta Fuad Channel Pleret yang dikelola oleh Kiai Fuad Pleret. Semoga berkah selalu dan kita akan bersama-sama dalam komitmen meningkatkan pencerahan, pengembangan keilmuan kita menuju kemanusiaan dan peradaban, dan kita untuk saling membebaskan antara sesama, karena kita betul-betul ingin mengimplementasikan dari pesan Allah dari Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh benar-benar Allah telah memuliakan anak cucu Adam yang kesemuanya mendapatkan kesempatan yang sama dalam ruang kehidupan ini tanpa adanya kelas sosial atau ras unggul dan ras rendah, semuanya sama. Itu arah dari visi edukasi kita menuju masyarakat berperadaban. Begitu aja, Mas Rifki. Terima kasih. Baik, terima kasih Yai Tamam. Teman-teman, ini kalau saya melihat ke samping itu berarti saya sedang melihat ke monitor kedua, jadi bukan berarti tidak memperhatikan penjelasan dari Yai Tamam ya. Mohon untuk tidak disalahpahami. Untuk video pertama, ini saya bagikan videonya. Ulama, ya, kalau ulama warasatul anbiya. Tadi akan weta. Terus bagaimana habaib? Sengaja. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thaqalain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ini dia. Muncul macam-macam. Itu video pertama. Video kedua. Bukan video pertama, Mas. Itu dusta pertama, Mas. Iya, iya. Ya. Ya, ini yang berikutnya. Tentu ini tidak lengkap secara menyeluruh, tapi substansinya ya, teman-teman. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini.
Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk nggak jadi benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi Kiai, bukan Kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Ya. Itu Taufik Assegaf yang palsu ngaku-ngaku Ahlul Bait, Mas. Mulai kapan dia itu Ahlul Bait itu mulai kapan? Mulai kapan Ahlul Bait itu Habib itu mulai kapan? Palsu. Tapi saya nggak mau bersumpah seperti dia, Mas. Iya, Jelas, mereka gampang sekali wallahi gitu ya. Iya, mulai kapan Habib Ahlul Bait itu kapan? Palsu itu, bukan Ahlul Bait itu, Mas. Palsu itu. Oke, teruskan Mas Rifki. Ya, ini yang ketiga nih. Itu tadi kan mulai kapan? Ini mulai kapan juga ini. Coba ya. Ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib. Mulai kapan? Mulai kapan? Ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib. Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Tahukah Anda Sayyidina Husain datuk kami disembelih, saudara? Tahukah Anda Sayyidina Husain datuk kami, Sayyidina Husain datuk kami, Sayyidina Husain datuk kami disembelih, saudara? Sayyidina Hasan datuk kami diracun, saudara. Sayyidina ulama kiai-kiai ada jajah kepada Anda, tapi kami kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk, kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf Taniya alasannya ini pengungsi, tak jiru, pengungsi, betul mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Taniya. Ya, ini Al-Ashraf Taniya itu sing nanti saya mempertahankan nama famnya. Bangsa As-Saqaf, Al-Atos, Al-Aidid, Al-Aqil, Syihab, lagi Al-Ashraf, As-Tsaniyah, pengungsi, lari dari orang. Itu video yang ketiga. Mulai kapan Taufik Assegaf ngakui Ahlussunnah wal Jamaah itu milik Habib? Mulai kapan, Mas? Iya. Dia pengadu domba itu, provokasi itu. Iya. Dia yang memancing untuk membangun kebencian di negeri ini, Mas. Dia yang provokasi, itu saksi bisu itu tadi. Wah, saksi bisu itu saksi hidup tadi itu, Mas. Kacau. Angel. Kalau kata Gus Yahya, pengungsi. Tapi yang jelas mulutnya Taufik Assegaf itu nggak benar tadi itu, Mas. Dia mengadu domba masyarakat itu. Dan ini ya, apa namanya ya, seolah-olah mencintai Habib itu adalah tulang punggung dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau seolah-olah itu kalau nggak mengaku Habib itu nggak mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Mulai kapan Ahlussunnah wal Jamaah itu miliknya Habib? Nanti akan kita sampaikan, Mas, nanti. Iya. Sejarah sama ini ya. Jamaah. Di depan itu kan tadi video yang pertama itu kan bilang ente ikut Al-Quran tapi tidak ikut habaib, ente sesat. Kan sampai begitu.
Itu aliran-aliran yang berbahaya itu, Mas. Ini saya ke video berikutnya ya. Oke, Mas. Bentar. Oh iya. Bahaya. Mungkin ini yang terakhir. Ya. Nanti video berikutnya disetel berikutnya lagi, Mas. Iya. Sama Nabi tapi benci sama Ahlul Bait. Bohong. Nyaci Ahlul Bait. Bohong, nggak benar. Loh tapi kan Ahlul Bait habaib kan juga ada yang berbuat salah. Salahnya dibenci. Bukan turunan Nabi yang dibenci, Mas. Ini tangan Anda sakit atau kena kotoran, benci sama tangannya? Enggak, tetap cinta sama tangannya, dibersihkan kotorannya. Hah? Diobati sakitnya. Kenapa? Cinta sama tangan. Ada habaib misalnya yang tidak bagus akhlaknya, itu tetap cinta sama Ahlul Bait, tapi dibersihkan yang tidak baik, moralnya bagaimana, dididik, dinasehati. Bukan berarti karena ada oknum 1-2 yang berbuat begitu kemudian dicaci habis. Ya, ngaku cinta Nabi 1000 kali, tetap kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai Ahlul Bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci Ahlul Bait nih. Muhibbin sama sini tapi benci sama Ahlul Bait. Orang-orang asing, wow, didewa-dewakan. Kalau perlu dijaga, Ahlul Bait caci habis, demo. Hati-hati, nggak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Nggak usah ngikut gitu. Hormati Ahlul Bait. Sebagai bukti kamu cinta kepada Nabi. Tanggung jawab lu nanti di hari kiamat, jangan main-main nanti. Cinta sama Nabi tapi benci sama Ahlul Bait. Bohong. Nyaci Ahlul Bait. Bohong, nggak benar. Loh tapi kan Ahlul Taufik Assegaf itu betul-betul provokator itu, Mas. Ya. Provokator itu. Tidak ada warga pribumi yang membenci Ahlul Bait, tidak ada. Ahlul Bait itu kita cintai. Tapi bukan Habib. Bukan Habib. Mulai kapan Habib ngaku Ahlul Bait? Mulai kapan Ahlul Bait pada Habib, pada Taufik segala itu? Nggak jaga mulut, nggak jaga etika. Provokasi itu, Mas. Nggak benar itu. Kejahatan terselubung itu namanya. Mulai kapan Habib jadi Ahlul Bait itu? Mulai kapan Ahlul Bait Habib itu? Mulai kapan? Itu memancing emosi marah pribumi itu. Enggak Ahlul Bait ngaku-ngaku Ahlul Bait. Dusta itu. Dusta itu ngaku-ngaku Ahlul Bait. Bikin emosi warga saja. Mulai kapan Habib Ahlul Bait itu? Itu loh, Mas, ceramah-ceramah. Enggak Ahlul Bait ngaku-ngaku Ahlul Bait. Istilah Ahlul Bait untuk legitimasi mendapatkan kesucian dari umat atas dirinya. Luar biasa itu. Itu saya kira jelas lah siapa yang provokasi, siapa yang adu domba, siapa yang mendistorsi teks itu, Mas. Ya. Itu luar biasa itu, merusak itu, Mas. Merusak. Nggak ada pribumi yang benci Ahlul Bait, nggak ada warga NU yang benci Ahlul Bait. Dan Habib bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait bukan Habib yang ada sekarang ini. Jaraknya sudah jauh ngaku-ngaku Ahlul Bait. Nggak punya malu itu, Mas. Nggak punya malu itu ngaku-ngaku Ahlul Bait itu. Gimana itu? Kalaupun lebih pantas ngaku keturunannya nggak apa-apa. Tapi kan sudah ada tesis Kiai Mat. Malah dusta lagi nanti kalau ngaku keturunannya. Ya, baik, Kiai. Terima kasih, Mas. Ya, teman. Ini kan tadi Taufik Assegaf itu memberikan sebuah konstruksi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus mencintai Ahlul Bait, di mana Ahlul Bait itu Habib. Jika membenci Habib atau tidak mengakui Habib,
secara substansi begitu, maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di video pertama itu mengatakan bahwa ente mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti habaib, ente sesat begitu. Sekarang kita mencoba dudukan perkara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana dan apa perbedaan yang Yai Tamam bisa formulasikan antara Sunni Ba'alwi Tarim Institute of Ideology versus dengan Sunni Pribumi yang itu akarnya dari Wali Songo dan seterusnya dan seterusnya. Dipersilakan Yai Tamam. Oke, saya ingin memberikan kata pengantar sebagai pembuka, Mas, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mensyaratkan para pengikutnya untuk mencintai Habib, Mas, untuk menspesialkan Habib. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menspesialkan seluruh umat manusia. Nah, dan salah itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu identik propertinya Habib itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan propertinya Habib. Dan perlu diketahui juga Habib itu bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu bukan Habib-Habib yang ada sekarang ini yang ngaku-ngaku Ahlul Bait itu. Dan keduanya, baik Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun Ahlul Bait, itu tidak propertinya Habib sekarang ini. Kalaupun mereka mengaku Ahlul Bait, mengaku sebagai pemegang otoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu namanya sedang membohongi masyarakat, membohongi kiai-kiai di kampung, membohongi umat Islam, untuk mengunggulkan kesuciannya yang ingin dibangun di tengah umat Islam Indonesia, sebagai pemilik kebenaran tunggal, sebagai sahibul haq. Itu adalah kedustaan itu, Mas. Itu pengantar saya, Mas. Baik, dari pengantar itu saya ingin menyampaikan, Mas, tentang Sunni Ba'alwi versus Sunni Pribumi. Saya ingin menyampaikan secara keseluruhan, tapi insya Allah nanti bisa tertangkap makna di balik tek-tek yang saya sampaikan ini. Sebelum ini kan bermula dari ini, Mas. Sebelum Karbala, rombongan Husain itu dihadang Ziyad bin Habib, yaitu gubernur Muawiyah, Mas. Jadi rombongan Husain dihabisi, dan Husain dalam posisi kondisi seperti ini, beliau dalam keadaan syahid. Hanya ada dua yang dibiarkan hidup, Mas, yaitu Zainab karena sedang sakit, dan Ali Zainal Abidin karena masih kecil. Munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan pasca Karbala, Mas, sebenarnya. Pasca Karbala ini situasi umat Islam runyam. Islam berada di simpang jalan, sehingga sulit untuk menemukan mana yang benar, dan sulit menentukan kebenaran. Karena posisi Islam kayak di persimpangan jalan itu. Lebih runyam daripada era sekarang ini, Mas. Sekarang ini kan udah jelas. La yastawil khabith wat thayyib. Mana yang benar, mana yang menjijikkan, itu sudah nampak semua sekarang ini. Pasca Karbala itu betul-betul runyam, Mas. Lah, fenomena yang runyam seperti itu, di tengah fenomena yang runyam seperti itu ada tokoh. Di antaranya ada tokoh yang berpikir stabil dan jernih, yaitu Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Moto dari keduanya sebagai seorang ulama yaitu kembali pada Al-Quran dan kebenaran nalar. Kembali pada Al-Quran saja tanpa kebenaran nalar, nanti jatuhnya ke Khawarij. Kembali kepada fanatisme ketokohan personal, nanti jadi Syiah. Oleh karena itu, moto yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah, kembali pada Al-Quran dan kebenaran nalar. Catatannya, dan kebenaran nalar. Tidak hanya kembali pada Al-Quran. Karena mempunyai Al-Quran tanpa kebenaran nalar, itu bisa didistorsi oleh orang-orang yang mengaku sok paling Qur'ani. Padahal sebenarnya di sana ada
nafsu besar untuk kehendak kuasa, baik kuasa pemerintahan maupun kuasa agama. Ini kan betul-betul berbahaya. Makanya siapapun yang memegang Al-Quran harus dipahami secara nalar sehat. Bagaimana konteks dia memegang Al-Quran itu. Memegang Al-Quran untuk kehendak kuasa agama ingin jadikan sistem instrumen kekuasaannya, atau kehendak kuasa pemerintahannya ingin menjadikan sistem pemerintahan sebagai instrumen kekuasaannya. Kalau itu terjadi, maka kita harus waspada. Nah, itu hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang menggunakan nalar sehat, Mas. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan Muhammad Abu Yusuf itu mencari kebenaran harus menggunakan ilmu pengetahuan, nalar, dan cara ilmiah. Dan kalau mencari kebenaran sudah dengan cara ini, yaitu ilmu pengetahuan, nalar, dan cara ilmiah, maka orang akan bisa dipercaya dan akan menenangkan. Tapi kalau tidak dengan cara ini, itu runyam sekali. Karena banyak orang atas nama teks suci, tapi di sana ada kehendak yang tersembunyi. Ini kan yang sangat membahayakan, Mas. Makanya dalam konteks mencari kebenaran tidak cukup dengan husnudzon, Mas. Tidak cukup, bahaya. Mencari kebenaran dengan husnudzon itu bahaya, Mas. Makanya di PBNU itu ada lembaga Basul Masail, biar ulama-ulama itu tidak berhenti pada husnudzon, Mas. Semua perkembangan sosial, problem-problem sosial yang berhubungan dengan keberagamaan umat atau langsung berhubungan dengan agama, dengan batasan bermadzhab, itu dibasul masailkan, Mas. Biar ulama itu tidak berhenti pada husnudzon. Kalau ada orang lewat, kita husnudzon nggak apa-apa. Tapi kalau udah jelas yang lewat itu maling, masih kita husnudzoni, kan jadi problem nanti, Mas. Jadi tidak cukup mencari kebenaran itu dengan husnudzon. Meskipun hal-hal sementara dengan husnudzon nggak apa-apa. Tapi dalam perkembangan yang bisa dimungkinkan untuk memahami dari perspektif ilmu pengetahuan dan nalar, harus menggunakan perspektif ilmu pengetahuan dan nalar sehat, Mas. Dari sini muncul ilmu bayan, ilmu burhan, dan ilmu irfan, Mas. Ilmu bayan itu terkait dengan bagaimana mengurai Al-Quran dalam konteks perspektif ubudiyah dan muamalah keseharian kita yang bersifat dogmatik. Kalau ilmu burhan itu lebih diarahkan pada ilmu kalam, kalau irfan itu terkait dengan ilmu tasawuf atau berpikir irfani, mempotensikan firasatal mukmin dari perspektif potensi yang dimiliki itu dalam konteks membaca pengetahuan secara langsung. Lah, kemudian Imam Abu Hanifah dalam konteks ini jelas Imam Abu Hanifah itu adalah orang pertama yang merintis cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mas. Yaitu bagaimana hidup itu mesti harus tawasud, moderasi, tasamuh, toleransi, dan tawazun, berpikir yang seimbang. Jangan hanya sekedar husnudzon ini, Mas. Basisnya harus berbasis ilmu pengetahuan ini. Kemudian dalam konteks kekuasaan, Al-Mutawakkil yang mendapatkan gelar Nasirus Sunnah, pembela mazhab Ahlus Sunnah. Jadi pertama yang dikenal sebagai perintis cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Imam Abu Hanifah. Dan dalam konteks kekuasaan, seorang penguasa yang mendapatkan label sebagai sosok yang menghidupkan sunnah atau Nasirus Sunnah atau mazhab pembela mazhab Ahlus Sunnah, yaitu Al-Mutawakkil. Puncak kemunculan atau kekuatan Sunni itu pada masa Abu Hasan. Saat Abu Hasan ingin menyelamatkan sistem atau cara berpikir yang dirintis oleh Abu Hanifah, Al-Muhasibi, dan Ibnu Kullah. Makanya sampai sekarang terkenal tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Abu Hasan Al-Asy'ari, Mas. Dan itu bukan Ba'alwi loh, Mas. Al-Asy'ari itu bukan Ba'alwi. Bukan Ba'alwi ya, bukan Habib ya. Bukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan propertinya Ba'alwi. Termasuk juga Imam Abu Hanifah bukan Ba'alwi juga. Dan nama-nama imam yang saya sebutkan tadi tidak ada yang Ba'alwi, Mas. Jadi tidak propertinya Ba'alwi. Berarti sanad ilmu kita tidak pada Ba'alwi ya.
Tidak pada Ba'alwi. Ba'alwi justru bersama-sama kita mengambil sanad tokoh-tokoh tadi dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mas. Ya. Jadi sama-sama sebenarnya. Tidak ada yang lebih memiliki privilege dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Sunni Ba'alwi dan Sunni pribumi. Sama-sama sebenarnya, Mas. Tidak ada yang memiliki privilege di antara Ba'alwi dan pribumi dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Abu Hasan al-Asy'ari bekerja sama dengan pemerintah dinasti Abbasiyah, tersebar secara resmi. Dari situ kemudian tersebar secara resmi adanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jelas seperti tadi yang saya katakan, tidak ada Ba'alwi tokoh-tokoh pertama ini tadi itu. Jauh. Nah, sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah dipahami sebagai mazhab Asy'ariyah dan Al-Maturidi, Mas. Dan Al-Maturidi juga bukan Ba'alwi, Mas. Sekali lagi, itu bukan properti Ba'alwi. Berbeda dengan Syiah. Kalau Syiah itu sistem imamah. Selain sistem imamah, dia menerapkan shahibul haq, pemilik kebenaran. Jadi shahibul haq itu kebenaran yang tersentral pada sosok individu, dan di sana ada sistem imamah. Dan gaya ini justru yang dimiliki oleh Ba'alwi, Mas. Makanya kalau Ba'alwi itu sebenarnya ya sistemnya sistem imamah dan shahibul haq, Mas. Syiah berarti? Syiah lebih bahaya daripada Syiah. Lebih bahaya daripada Syiah. Karena selama ini yang saya lihat, ya mereka yang menampakkan Syiah itu toleransinya tinggi, Mas, terhadap masyarakat Nahdliyin. Wahabi juga sekedar mengkritik tata cara ibadah yang memang berbenturan dengan kita. Tapi tidak sekeras Ba'alwi melalui bocil-bocil yang ceramah itu, Mas. Saya belum menemukan dari Syiah yang sekarang ada ini dan Wahabi yang begitu keras seperti Rizik Syihab sampai nantang mubahalah Gus Dur, sampai bocil-bocil Ba'alwi yang arogan dengan buku sertifikat nasabnya itu dan pidatonya dan kurafatnya itu lebih mengerikan, Mas. Syiah punya ajaran yang tidak dipublikasi. Wahabi dipublikasi, tapi mereka tetap bersandar pada Quran hadis, meskipun perspektif analisis dan pendekatannya berbeda dengan Sunni pribumi. Tapi Ba'alwi itu sudah betul-betul konfrontatif, berani konfrontatif terhadap Sunni Ba'alwi, Mas. Sunni pribumi. Betul-betul berani konfrontatif. Seperti tadi yang disetel oleh Mas Rifki itu kan konfrontatif. Iya. Dan itu tidak dilakukan oleh Syiah sekarang ini, Wahabi sekarang ini, tapi dilakukan oleh ketua Robitohnya, Mas. Ceramah-ceramah seperti itu tadi kan membahayakan sekali. Bahkan kita dibilang kafir ya. Bukan kita saja, tapi orang-orang, pihak-pihak yang tidak percaya Habib durian Nabi itu ada seorang Habib yang mengatakan kafir begitu. Iya, bahkan tadi yang paling mengerikan yang tidak percaya Habib sebagai Ahlul Bait. Seolah-olah kalau nggak percaya Habib itu nggak percaya Ahlul Bait. Itu dikatakan kiai palsu, ulama palsu sampai bersumpah-sumpah. Itu belum dibalik Allah ungkapannya, Mas. Kalau udah dibalik Allah berbahaya sekali itu, kasihan itu. Berani mengungkapkan sesuatu yang tidak empiris dan tidak memiliki relevansi terhadap teks yang sebenarnya, bahkan melakukan distorsi teks itu namanya, Mas, untuk melabui umat. Itu untung umat tidak marah, Mas. Nah, refleksi kita sebenarnya kan ada sikap kemarahan, tapi kan kita terikat oleh nilai-nilai akademik, sehingga kita lebih mengedepankan bagaimana mendidik masyarakat bahwa yang dikatakan itu tadi dusta, salah besar, provokasi. Kita hanya ingin menyadarkan masyarakat seperti itu. Kita tidak ingin mengadili. Hak yang mengadili itu pemerintah, Mas. Ya. Tapi kedustaan itu harus kita bendung melalui pendidikan transformatif kita. Ini kan bagian daripada pendidikan transformatif kita untuk membendung kedustaan, polarisasi yang dibangun oleh Ketua Robitoh. Saya menyebut Ketua Robitoh saja, Mas, karena memang nyatanya dia Ketua Robitoh, Mas. Iya, iya. Ketua Robitoh itu kan berarti merepresentasikan seluruh jamaah Robitoh, Mas. Karena kalau jamaah Robitoh tidak suka dengan ungkapan itu, pasti diganti ketuanya, Mas. Kalau jamaahnya membiarkan, berarti memang ya mengikuti sebagai makmum dari Imam Robitoh bernama Taufik Assegaf itu tadi, Mas. Kemudian
gerakan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu diperkuat dengan pengikut beliau, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali. Yang jelas ini semua juga ini tidak ada yang Ba'alwi, Mas. Dan yang menarik di dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali itu ngeritik Alawiyin, Mas. Yang betul-betul zuriyah Nabi aja dikritik oleh Imam Ghazali. Alawiyin dan Alawiyah itu kan berbeda ya. Ya, Alawiyin yang dalam konteks zuriyah Nabi itu saja dikritik oleh Al-Ghazali. Kalau sekiranya ada beberapa penyimpangan yang dilakukan ya harus ditegur, harus diingatkan. Tidak boleh apa istilahnya memaksumkan, tidak boleh kita itu memaksumkan zuriyah Nabi. Itu yang Alawiyin saja dikritik oleh Imam Ghazali. Apalagi yang sekedar ngaku-ngaku dan tidak terkonfirmasi menurut tesis Kiai Imad, Ba'alwi ini. Masa kita nggak mau mengkritisi, masih tetap husnudzon? Kan repot sekali kalau perspektif itu berlanjut, Mas. Kasihan umat kita, kasihan umat kita. Kemudian konsep dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu semua orang berhak menghubungkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini, tapi tidak boleh mengklaim sebagai pemilik tunggal Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti kalau nggak mengakui Habib berarti putus sanad Ahlussunnah wal Jamaahnya. Oh itu kan ngaco dan balau itu, Mas. Luar biasa itu. Dan konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu kan kelihatan dari kondisi fikih itu kan mengapa kita itu mengambil Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu adalah sosok imam dalam bidang fikih yang betul-betul mengambil jalan tengah. Perspektif antara perspektif pemikiran Imam Hanafi dengan perspektif pemikiran Imam Hambali. Itu Imam Syafi'i mengambil jalan tengah. Kalau Imam Hanafi itu kan menggunakan nalar itu dominan, kalau Hambali itu teks hadits dominan. Lah Imam Syafi'i mengambil jalan tengah itu, Mas. Itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam konteks ilmu kalam kan kita mengambil Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu juga mengambil jalan tengah antara kelompok Mu'tazilah kiri, pikiran kiri kalam yaitu Mu'tazilah, pikiran kanan kalam yaitu dalam konteks ini Qadariyah misalnya. Nah, Abu Hasan Al-Asy'ari itu mengambil jalan tengah. Kemudian dalam konteks tasawuf kan Al-Ghazali juga betul-betul jalan tengah, Mas. Al-Ghazali itu jalan tengah, tidak mengikuti imam maksum, juga tidak jatuh pada imam-imam yang satohat. Imam Ghazali itu mengkritik imam maksum, orang yang menganggap imam yang seolah-olah tidak punya salah, yang seolah-olah terjaga, yang seolah-olah maksum seperti Nabi, itu betul-betul ditolak oleh Imam Ghazali dalam perspektif tasawufnya Al-Ghazali. Dan konsep itu kan yang sekarang nampak sekali dari gelagat ceramah-ceramah bocil-bocil habaib yang nampak ingin disucikan, Mas. Dan Imam Ghazali juga ngeritik orang-orang yang mengaku-ngaku wali yang satohat itu, bagaimana kita itu memandang orang itu pada sosok sufi yang memiliki keseimbangan, yang tidak jatuh pada sistem satohatnya, juga tidak jatuh pada sistem kemaksuman. Karena kita tetap sebagai manusia yang memiliki kemungkinan salah, yang juga harus terkontrol, jangan atas nama wali dengan mengaku-ngaku mutawali yang seolah-olah jazab atau di luar perbuatannya, di luar syariat harus dimaklumi karena itu makomnya makom lebih tinggi ya. Itu Imam Ghazali mengkritik sikap-sikap seperti itu, Mas. Ya. Sehingga di situ nampak Imam Ghazali pikirannya jalan tengah. Ini sebagai penutup, Mas. Sunni pribumi itu tidak bersifat rasis, Mas, dan hierarkis, serta tidak mempunyai perspektif orang suci. Nah, jadi semua orang itu al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lalai, Mas. Tidak ada orang suci dan tidak rasis dan tidak hierarkis. Itu sunni pribumi. Dan itu nampak sekali perbedaannya dengan Ba'alwi yang betul-betul nampak rasisme, dan itu bisa dilihat dari sistem pernikahan mereka. Siapa itu Ustadz Baharun juga mengatakan bahwa jangankan
pengen lebih tinggi dari Habib, seorang ulama, setara saja kalau bisa jangan, katakan begitu. Ya. Itu kan bentuk rasisme itu, Mas. Atau menganggap mereka kelas kedua dan pribumi kelas ketiga, itu kan bentuk rasisme dan sistem pernikahan. Simpulannya yang menarik, ada orang NU kok bela Habib, bahkan membenarkan dinasti nasab Habib, berarti mendukung rasisme, hierarki, dan konsep manusia suci. Itu kesimpulan saya, Mas. Terima kasih, Mas Rifki. Terima kasih ya Tamam. Ini pemaparan di part 1 ya teman-teman. Nanti kita akan bikin live lagi, mungkin 2, 3, atau 4 kali lagi untuk melanjutkan pemaparan-pemaparan berikutnya tentang Sunni Ba'alwi dan Sunni Pribumi. Itu apa bedanya, kemudian komparasinya, serta bagaimananya. Sehingga teman-teman silakan terus mengikuti podcast kami bersama Yai Tamam Munji tentang Sunni Ba'alwi versus Sunni Pribumi. Kita sekarang beralih membacakan suara-suara dari publik. Nanti Yai Tamam silakan langsung merespon jika ingin langsung merespon suatu komentar Yai ya. Baik Mas, baik. Teman-teman mohon maklumnya saya tidak bisa membacakan semuanya ya. Pusaka Nusantara, Kabib T4, tanda seru. Kabib Tai ini artinya. Kemudian Dewi Firlistin, jangan basa-basi, klan Ba'alwi bukan Islam. Gimana ya? Klan Ba'alwi masih masuk Islam atau tidak ya? Saya masih mengkategorikan Islam, Mas. Mereka Muslim, bukan kafir. Tetapi saya membaca mereka mengkafirkan kita, Mas. Iya. Saya tidak mengkafirkan mereka, tapi mereka mengkafirkan kita. Mengkafirkan yang mengkritik Habib ya. Dengan mengatakan Dajjal. Dajjal itu kan kafir, Mas. Ya. Kalau ada yang mengatakan yang mengkritik Habib itu Dajjal, berarti kan menganggap yang mengkritik Habib itu kafir, Mas. Itu. Mereka masih Muslim, Mas. Tetapi banyak menjadikan keislaman itu yang nampak di publik seolah-olah mereka itu ingin mendistorsi ingin mendistorsi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ingin diarahkan Islam sebagai agama rahmatan lil ba'alawin. Iya. Bukan lil alamin, Mas. Nah, itu aja saya membacanya, Mas. Seolah-olah mereka itu ingin menjadikan sumber kebenaran itu dari jalur satu, dari jalur Sayyidina Ali yang mereka klaim sebagai nenek moyang mereka. Seolah-olah sumber-sumber yang lain itu tidak menjadi legitimasi gerakan mereka. Legitimasi gerakan mereka kan selalu mengatakan datuk kami Hasan Hussein, datuk kami, seolah-olah itu menjadi seolah-olah menjadi properti Ba'alwi, hak milik begitu ya. Hak milik Ba'alwi, seolah-olah yang lain tidak memiliki, dan dia seolah-olah juga mengabaikan yang lain. Kalau mereka menampakkan cinta sahabat itu sebenarnya hanya basa-basi, Mas. Mengapa saya katakan basa-basi? Karena mereka gini, mereka lebih menampakkan Sayyidina Abu Bakar saja menghormati Sayyidina Ali. Karena di situ ada hubungannya dengan Nabi. Tapi mengapa mereka tidak menampakkan Sayyidina Ali juga menghormati Sayyidina Abu Bakar? Tidak menampakkan itu. Tapi itu pun patah setelah adanya tesis Kiai Imad. Nyatanya mereka juga tidak ada hubungannya dengan Sayyidina Ali. Hanya menjadikan Sayyidina Ali sebagai legitimasi gerakan Ba'alwi sebagai umat yang unggul. Umat yang memiliki keistimewaan sebagai cucu Nabi, padahal tidak. Dan itu hanya untuk nakut-nakuti yang lain. Ya, apa ya, izin masuk ya? Boleh masuk ya? Iya, Mas. Ya, oke. Ba'alwi masih Islam lah, katakan gitu. Tapi bukan Ahlussunnah wal Jamaah kan? Kalau saya melihat mereka itu lesannya selalu mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, Mas. Tapi prakteknya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Nanti lebih kelihatan di kajian ekstremisme Ba'alwi, Mas. Iya. Nanti kelihatan sekali.
karena ciri dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah itu kan seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, itu kan arahnya kan ke berpikir yang moderat, Mas. Sehingga semua diakomodir dalam ruang keberagamaan yang bisa menghubungkan dengan ma'ana alaihi washabi. Ya. Jadi semua orang berhak menghubungkan dengan kata ma'ana alaihi washabi tanpa ada privilege di sana. Tapi Ba'alwi kan ingin menspesialkan, ingin memprioritaskan atau ingin mengunggulkan ruang ma'ana alaihi washabi itu, Mas. Baik, Yai. Iya. Itu nanti kita simpan di pertemuan berikutnya ya. Iya. Ya. Jadi teman-teman nanti ikuti lagi ya pembahasan dalam ruang lingkup ini. Javanesia Adventure, selamat datang humanisme dan rasionalisme Nusantara. Renaissance Amin. Nusantara. Keren. Itu istilah yang bagus, Mas. Iya. Karena kita arahnya ini berpikir sehat, berpikir humanis, penuh kemanusiaan, Mas. Iya. Rumah jam kuno Sidoarjo, lisan topik emang parah. Tier 6, kambingnya dari Muhibbin. Oh, ini yang ditanya dia. Rumah jam kuno Sidoarjo, konser sholawat, tiket masuk 20.000. Ya, itu ada ya yang video itu terbaru. Itu kan sangat menyakiti Rasulullah itu, Mas. Itu sangat menyakiti Rasulullah. Ulama-ulama Sunni pribumi itu sholawat itu untuk mengiringi pengajian, Mas, untuk mengiringi pencerahan seorang kiai, memberikan pembebasan kepada masyarakat, mencerahkan pada masyarakat. Sebelum kiai ceramah diiringi sholawat Nabi dan tahlilan. Nah, sekarang sholawat Nabi menjadi brand Sunni Ba'alwi untuk membuat konser. Jadi brand Sunni Ba'alwi untuk membangun ideologisasi Ba'alwi, Mas. Iya. Jadi rata-rata industri panitia, juga. Iya, rata-rata panitia itu membengkak, Mas, anggarannya. Tadinya sudah dianggarkan kepada satu tokoh. Tapi karena ada Habib-Habib yang lain ikut datang, akhirnya direkomendasikan untuk mendapatkan amplop-amplop juga semua Habib-Habib yang datang itu. Dan rata-rata panitia itu membengkak, Mas. Membengkak rata-rata. Baik, saya lanjutkan ya. Madura Global, ulama mana yang sudah Anda bangun? Ini maksudnya adalah ceramah ke Taufik Asyagaf yang Datuk kami datang ke sini untuk mencetak ulama dan kiai pribadi. Lalu Ruslan, kasihan kambing-kambing biaran Pak Taufik pada bengong ya, hidungnya sudah dicucuk. Di Ayor, sikap imigran Yaman kalau begitu terus dan dibiarkan, lama-kelamaan Islam tak akan lagi menjadi rahmatan lil alamin atau ramah dalam kurung indah. Berikutnya tidak akan ada yang tertarik dengan Islam. Saya jadi ingat tentang imigran Yaman ini, Mas. Tesis Kiai Imad manfaatnya luar biasa, Mas. Termasuk juga kajian filologi Prof. Nahim Ali dan Dr. Sugeng, DNA Dr. Sugeng itu manfaat sekali. Karena ini kalau nggak ketahuan, kalau nggak kita kritisi, itu bisa jebol. Karena ada indikasi, itu nanti kebenarannya tergantung pemerintah itu, ada indikasi akan terjadi migrasi besar-besaran dari Yaman ke Indonesia, Mas. Nah, ini kalau nggak kebongkar fenomena siapa Habib, nanti betul-betul Indonesia itu seperti kondisi Yaman yang diklaim sebagai negara Habib, sebagai bangsa Habib. Sekarang ini aja mereka sudah mengklaim Indonesia milik Tarim. Itu kan sebenarnya pengantar, Mas. Nanti realitasnya itu setelah berhasilnya migrasi besar-besaran di Indonesia. Karena Habib di Indonesia kalau sebelum ada tesis Kiai Imad kan nggak kerja pun makan kan, Mas. Iya. Mereka menyalahi, monggo Mas. Monggo, silakan. Mereka menyalahi ini, Mas, menyalahi konteks fikih kita. Kalau Habib itu kan nggak boleh nerima zakat sedekah. Tapi mereka itu keliling kemana-mana minta sedekah, itu gimana itu? Iya. Kalau Habib dalam makna zuriyah Nabi begitu ya. Iya. Itu agak mereka itu kan mengatakan sebagai zuriyah Nabi, tapi melakukan seperti itu kan bertentangan juga sebenarnya, Mas. Dan harus hati-hati ini karena ada gejala akan terjadi migrasi besar-besaran dari Yaman ke Indonesia ini, Mas. Semoga tidak terjadi, Mas.
Mudah-mudahan pemerintah memitigasi hal tersebut ya. Nje, monggo Mas, lanjutkan Mas. Sebentar. Oh ini di Ayor. Hingga pada akhirnya akan banyak yang murtad karena imigran Yaman. Iya ya, kalau saya menganalisis ya, andai zero resisten, artinya tidak ada resistensi dari pribumi Nusantara terhadap ajaran dan pergerakan dari klan Habib Alwi. Iya. Itu secara kalkulasi itu akan banyak yang murtad ya. Oh iya, orang mereka itu sudah berani mengatakan khurafat itu seperti karomah, Mas. Ajaran-ajaran khurafat kan mereka sebut sebagai bentuk karomah. Padahal itu kan khurafat atau disebut karomah. Mereka nggak bisa membedakan antara karomah dan khurafat. Habib Hanif itu menganggap khurafat itu sebagai bentuk karomah. Kalau nggak percaya khurafat mereka berarti nggak percaya karomah. Itu kan logika untuk mencari pembenaran sohibul haknya itu tadi. Kalau nggak percaya karomah mereka, Wahabi, kafir, jual Islam. Bukan tidak percaya karomah mereka, Mas. Tidak percaya khurafat mereka. Nggak percaya khurafat mereka. Iya. Bahaya sekali itu. Dwi Setiono, itulah ucapannya Pak Topik. Sama dengan ucapannya Pak Syekh. Masa Pak Rizik gurune NU? Dwi Setiono ngaku-ngaku cucu Rasulullah. Itu ada rambut Nabi Muhammad SAW. Habib itu suruh tes DNA. Di Ayor, Pak Topik katanya alim alama ternyata memahami cinta. Saya berharap pada negara, Mas, rambut-rambut yang di bawah Habib, yang mereka dakwakan, nisbatkan sebagai rambut Nabi, itu harus dites DNA-nya, Mas. Rambut-rambut itu harus dicek itu, kebenaran rambut itu. Betul nggak itu rambut Nabi? Kalau nggak, negara berarti membiarkan kejahatan terselubung atas nama agama, atas nama rambut Nabi. Saya berharap MUI berbicara lah. MUI, Kemenak berbicara lah. Saya berharap begitu. MUI kan sudah kita datengin, tapi sampai sekarang juga tidak ada suara signifikan itu. Tapi saya yakin, Mas, kalau MUI nggak berbicara, Kemenak nggak berbicara, Allah yang akan berbicara, Mas. Saya yakin itu. Iya. Amin. Iya. Lalu Ruslan, Habib sesat kok diikuti. Kami bukan orang bodoh. Paham? Ya, Habib sesat kok diikuti. Udas Fakot, Sirohim Topik Segap Dobol, Wali Pentagon. Hadi Channel, orang-orang tidak beragama dibungkus jubah. Purwanto, ulama pribumi lebih berilmu dan berbudi pekerti luhur. Beda dengan oknum Habib Alwi yang tukang bohong, adu domba, melecehkan, caci maki, palsukan makam leluhur pribumi untuk menghapus budaya Nusantara. Ya, itu namanya etnosida, teman-teman. Nanti kita suatu saat kalau timingnya sudah tepat, kita bahas tentang etnosida. Etnosida itu upaya pembunuhan, sudah termasuk upaya pembunuhan terhadap suatu bangsa. Dan itu akhirnya masyarakat pribumi pun kan paham kan mas sekarang ini. Orang yang dikatakan awam paham. Ya. Lalu Ruslan, Habib Musrik, jauhilah. Alina, Habib Semprul, Farul Rodioji, Cirebon Nima, Akbar Tamrin, sudah waktunya mereka kita ganyang. Mereka jangan kasih nafas. Culture Javanese, bedanya sangat kontras, hampir sama, tapi setelah mendalami, betul-betul kontras dan beda. Iya, secara zohir itu ritual Sunni pribumi dan Balwi itu nampak sama, tapi ketika kita telaah secara sisi psikologi, akidah atau belief system, cara berpikir, nilai-nilai, value, core value itu jauh berbeda kan ya. Beda di kuburan, praktek di kuburan kan juga beda mas. Nah iya itu. Kita itu orang-orang Sunni jarang mencium-cium kuburan, jarang mas. Ya paling pegang patok, terus pegang makam, itu biasa lah. Tapi kalau sampai mencium-cium dan lain sebagainya seperti seolah-olah didramatisir itu kan jadi nggak enak itu mas. Dan bagi orang yang di luar NU mungkin ya, di luar NU itu nampaknya sama antara ziarah kuburnya orang NU atau Sunni pribumi dengan ziarah kuburnya Sunni Balwi. Itu kan akhirnya nampak sama. Akhirnya kita disama-samain gitu, padahal berbeda. Iya. Kan akhirnya kita ikut kena getahnya istilahnya mas. Ikut kena getahnya perbuatan Mbak Alwi yang berlebih-lebihan begitu.
Ahmad Syafiq melihat fakta yang ada benarnya. Haji Rosikin, Rapat Kidul Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, siap mengawal kebenaran. Sudah saatnya Ba'alwi Rukat. The 7AN Islam Radikal. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya bersama Kiai Haji Tamamunji tentang ekstremisme dan radikalisme klan Habib Alwi, teman-teman. KBN Nusantara, ini ada Pak Agus Mar dari lereng Gunung Selamet. Mari pulangkan saja mereka ke Tarim. Beli kapal-kapal nelayan yang sudah rusak untuk mengangkut mereka. Saya juga setuju itu, kita pulangkan saja. Nggak berguna juga mereka di Indonesia, dan kalaupun mereka keluar dari Indonesia kan tidak berpengaruh apa-apa terhadap Indonesia atau Nusantara. Kalau saya, Mas Rifki, masih tidak tega, kasihan. Kita masih menganggap mereka secara manusiawi kok. Tapi mereka kan keterlaluan itu loh, Mas. Iya. Keterlaluan. Sikapnya itu sangat tidak manusiawi. Ceramahnya Habib Taufik tadi kan mengada-ngada semuanya. Sampai berani mengaku Habib sebagai Ahlul Bait Nabi itu kan dusta itu, Mas. Bohong itu. Mengelabui umat itu. Loh Yai, kita itu kan bukan tidak tega Yai. Leluhur kita itu menyayangi mereka kan Yai. 100 tahun itu ya. Menyayangi mereka, menjunjung mereka kan. Iya, dikasih hati ngerogoh rempelo, dikasih susu air susu dibalas dengan air tuba istilahnya, Mas. Bukan lagi air tuba, mungkin air HCL itu, air keras itu ya. Makanya itu saya setuju, itu udah pulangkan aja lah. Masa 100 tahun sudah kita sayangi, kita peluk, kita rangkul, bahkan kalau kata Kiai Tamam itu kan bahkan kita sangoni. 100 tahun itu kan begitu. Ketika mau dideportasi oleh pemerintah. Yang paling parah kan ini real, Mas. Yang paling parah kan real. Mereka itu kan jadi antek Belanda itu loh, Mas, pada saat pemerintahan Belanda dulu. Itu kan parah menurut saya, Mas. Jahat sekali itu. Iya. Tapi pun itu kan kita terima, leluhur kita terima, Mas, kan. Iya, karena kita menerima ketobat seseorang. Iya. Kita menerima orang yang sedang lalai ingin kembali ke jalan yang benar, ya kita terima. Ya, leluhur kita mungkin ini ya kan, ya sudahlah, barangkali bertobat kemudian kita bisa hidup dengan baik. Tapi ternyata realitanya setelah 100 tahun itu berbeda. Di awal ketika mereka imigran Yaman itu ngaku-ngaku zuriat Nabi, hampir semua masyarakat Indonesia cuek. Tapi setelah mereka ngaku-ngaku kalau para pahlawan-pahlawan di Nusantara itu dari embah buyut mereka, maka bangsa Indonesia siap melawan. Iya, Mas. Ya. Itu sudah parah itu memang, Mas. Ya. Kayak bendera merah putih diakui mereka yang bikin, yang memberi ide, kemudian 17 Agustus mereka. Iya. Apalagi banyak itu klaim-klaimnya. Banyak, Mas. Itu kan kalau dibiarkan kan sangat berbahaya ya, bukan bahaya ya, fatal gitu ya bagi bangsa Indonesia. Ini kan mereka akan mengambil alih secara ekstrim negeri ini dan properti keberagamaan kita, Mas. Makanya para wali songo itu secara metafisik, secara kosmologis ikut bergerak dalam konteks kealaman, ikut bergerak, Mas. Karena kita yakin wali songo itu adalah para kekasih Allah yang tidak mati, Mas, karena mereka adalah para pejuang-pejuang agama, sehingga betul-betul masih bisa mendoakan kita mereka itu. Dan insya Allah kalau Ba'alwi ngotot, ya mereka akan kualat wali songo, Mas, akan kualat dengan wali songo. Itu ada beberapa mukibin yang sudah meninggal dunia itu, Kiai. Mungkin ya ini tidak bisa kita pastikan ya kualat atau tidak kualat, tapi kan tidak bisa kita pastikan juga bahwa itu tidak kualat. Itu yang terpublikasi, Mas. Yang tidak terpublikasi banyak, tapi kan kita nggak bisa menyampaikan karena nanti mengada-ngada. Karena kita kan bukan Ba'alwi. Tapi yang jelas banyak yang tersembunyi, yang kalau dipublish semuanya akan nampak semuanya itu, Mas. Oh, ada ya, ada informasi atau ada kejadian banyak sekali,
tapi saya nggak bisa menyampaikan karena tidak bisa memvalidasi dan tidak etik untuk menyampaikan. Lah yang terpublikasi itu kan kita sendiri juga nggak tega, Mas, orang lain yang mempublikasi. Kalau itu dari jalur informasi saya, tentu akan saya tutup, Mas. Saya juga nggak tega itu dipublikasi. Tapi kan masyarakat netizen kan kita nggak bisa membendung, ya, Mas. Banyak kasus-kasus yang terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dalam tanda kutip, kalau kita sampaikan itu sangat memalukan. Tapi karena saya yang mengetahui, maka nggak akan saya publikasi. Saya simpen aja, Mas. Tapi kalau publik tiba-tiba tahu mempublikasi, ya silahkan dia. Yang jelas kalau saya simpen, Mas. Tapi yang ya kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Ya, berarti saya bersyukur ini informasinya tidak melalui Yai Tamam. Saya bersyukur dari netizen. Iya, kalau lewat saya simpen, Mas. Paling enggak kan kalau dari netizen kan akhirnya terpublikasi kan. Bisa menjadi pendidikan bersama gitu. Karena saya punya ini, Mas, punya etika akademik yang masih menjaga. Tapi kalau sudah bocor oleh publik mempublikasi, ya kita nggak bisa membendung gitu. Ya konteks apa ya? Konteks posisi saya dan posisi Yai Tamam berbeda. Konteks kita berdua dengan konteks netizen kan juga berbeda kan, Yai. Iya. Kalau netizen ya silakan aja gas gitu. Silakan aja. Tapi semua yang saya sampaikan tadi kan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, Mas. Iya. Tek-tek yang saya sampaikan tadi itu. Iya. Lanjut, Mas. JJ, kalau asli Islam, junjungan umat Islam adalah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Bukannya pakai mukodam yang bisa mi'raj 70 kali bersama kambingnya. Iya itu. Itu parah, Mas. Mereka itu kurafatnya itu melampaui Nabi loh, Mas. Saya tidak mengatakan karomah loh, Mas. Kurafat mereka itu melampaui Nabi. Seakan-akan kurafat mereka itu melampaui kemukjizatan Nabi, Mas. Kacau itu, kacau sekali itu. Bahkan mengajarkan ilmu kepada 25 nabi ya. Itu ada. Iya betul. Mazhab 4 itu lebih pantas jadi muridnya Ba'ak. Iya. Bil Fakih atau siapa itu, Mas? Yang di Malang itu. Iya. Kacau itu. Ya kalau seperti itu ya, apa namanya, struktur ajaran mereka itu kan bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya sangat tidak, Mas, sangat tidak. Tapi tetap Islam lah. Iya. Kalau ngambil satu poin syahadat gitu ya sudahlah Islam. Iya, Islam. Tapi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kan mereka itu sangat ngaco. Nabi harus belajar nahwu dengan mereka segala itu kan mengaco, Mas. Luar biasa itu. Iya. Ini ya, kan kemarin itu ada kasus seorang calon, kalau tidak salah saya kurang mengikuti, calon gubernur Jakarta yang mungkin kepleset lidah ya. Itu kemudian didemo, dituntut untuk minta maaf karena mengatakan janda yang kaya itu lebih coba cari pengangguran, pemuda yang pengangguran. Itu beliau mengatakan itu apa ya, dalam mungkin kias dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ucapan beliau itu dituntut untuk minta maaf, bahkan didemo oleh Habib Bahar kalau tidak salah ya. Nanti teman-teman cek di YouTube. Nah kalau kisah-kisah seperti itu, kenapa tidak ada yang demo, tidak ada yang menuntut? Enje. Ya kan itu lebih parah. Lebih parah. Kasus Zaitun mereka cepat menangani. Kasus Ahok yang sepele mereka cepat menangani. Tapi kasus Ba'alwi belum ada yang menangani dari pihak berwenang, Mas, berwajib. Ya udah kita pasrahkan sama Allah, Mas. Tugas saya kan hanya mengedukasi masyarakat, Mas. Saya bukan orang MUI, saya bukan orang Kemenak, saya bukan pemilik kekuasaan. Ya mengedukasi masyarakat. Ya, kemampuan saya mengedukasi masyarakat ya mengedukasi masyarakat kalau ini itu bahaya gitu aja, Mas. Sugeng SC, jangan kelamaan, ganyang dan usir Ba'alwi dari NKRI, kurang ajar. Turunkan ketua NU dan Rois Am yang berpihak ke Ba'alwi, bubarkan RA, periksa juga klan Yaman lainnya. Nurul. Tugas kita hanya, sekali lagi tugas kita hanya mengedukasi, Mas. Ini kan bagian daripada edukasi, nggak bisa se-revolusioner seperti itu tadi. Ya, makasih, Mas. Ya, kita mendorong pemerintah lah ya. Ya, mendorong pemerintah paling.
Tapi alhamdulillah Prabowo tidak banyak mengangkat orang-orang Ba'alwi, Mas. Ya, alhamdulillah itu. Nurul, mereka suruh pulang, renang aja Gusmar, suruh renang juga itu. The Seven An, gak ada Mukibin belajar sama Kabib bisa jadi Kabib. Jongos itulah pangkatnya. Kalau nggak sadar ya selamanya. Hombali Ham, gak kebayang kalau sampai klan Boolawi ini tidak dihentikan. Lalu Ruslan, Kabib ulama Grosokar. Ya, kalau nggak dihentikan nanti rakyat yang marah, Mas. Jujur aja. Rakyat yang marah kalau nggak dihentikan. Saya sih tetap menghendaki tidak terjadi kekerasan, menunggu kebijakan pemerintah, menunggu aksi MUI, biar semuanya ini berjalan secara manusiawi. Tapi kalau tidak ada respon dari pemerintah dan pihak yang berwenang, nanti masyarakat akan bangkit itu, Mas. Iya. Nanti kalau sudah masyarakat bangkit, kita kesulitan membendung loh, Mas. Iya. Nah, tapi saya berharap itu tidak terjadi, Mas. Saya berharap tidak terjadi. Ya lebih baik pemerintah lah yang mengambil alih, kemudian bersikap tegas, mewakili masyarakat daripada masyarakat turun tangan sendiri, kan begitu ya? Iya, pemerintah. Saya berharap pemerintah, Mas. Kalau ini kan saya menyampaikan sekedar edukasi aja, membentuk kesadaran bahwa di mata kita ada perilaku-perilaku yang membahayakan keberagaman, keanekaragaman bangsa gitu, Mas. Jainuddin, ODGJ spiritual Yaman Selatan, paham komunis. ODGJ spiritual Yaman Selatan, paham komunis. Bahaya laten, musuh negara Indonesia, markas gembong PKI, mau menguasai negeri kita tercinta. Jangan dibiarkan merajalela di Nusantara. NKRI harga mati. ODGJ spiritual, kalau saya mengidentifikasinya ada arah ke situ ya. Saya nggak berani ngomentari, Mas. Itu hak netizen itu. Nah, mereka itu di mata saya orang baik, masih normal, tapi punya kehendak kuasa aja, Mas. Sehingga ingin menjadikan agama sebagai instrumen membangun kekuasaan. Klan Ba'alwi ingin menjadikan sistem sosial ini menjadi instrumen membangun kekuasaan klan Ba'alwi. Indikasi itu jelas. Saya memahami dari perspektif teori Agus Comte dan Foucault, teori hegemoni dan relasi kuasa, Mas. Ahmad Nur Salam, Kabib ini sudah keterlaluan untuk bangsa, sehingga Allah tak ridho. Yuna, kalau menurut saya Allah udah menampakkan kuasanya di mana udah dua kiai yang hendak menyeragamkan dukungan atas kemauan sang kiai, bahkan yang udah alumni. Oh, ini tentang fenomena meninggalnya kiai yang apa namanya ya? Istilahnya apa ya? Yang menginstruksikan untuk mendukung Ba'alwi, mungkin begitu ya istilahnya ya. Dan sudah nampak juga kan, Mas, Rizik Syihab kayak orang gelandangan kan sekarang ini, orang bingung. Iya, kita lihat mukanya kan juga begitu ya. Mukanya itu sudah kehilangan arah tujuan pegangan hidup seperti itu. Iya, udah kelihatan. Jadi Rizik Syihab itu sudah seperti Amin Rais, kayak orang bingung, Mas. Iya. Jadi betul kata Gus Dur itu, Mas. Iya. Iya. Oh, yang ini ya, gelandangan politik itu ya. Gelandangan politik. Rizik Syihab itu kan juga gelandangan politik, Mas. Politik. Ya. Lalu Ruslan, itu bukan kualat tapi sepat. Habib dijemput malaikat supaya cepat masuk surga. Hebat. Iya, benar itu. Itu kan ada ayat di kalau tidak salah di Al-Baqarah 94 ya atau 98, saya lupa. Itu kalau kamu yakin, percaya bahwa kamu surga itu khusus untukmu dan tidak untuk orang lain, maka mintailah kematian begitu. Itu ada ayatnya. Makanya itu butuh dibuktikan itu. Saya pernah bikin konten seperti itu. Buktikan aja. Iya. Itu perintah dari Al-Qur'an kan. Jainuddin, Kiai Pribumi pro Ba'alwi Yahudi kontan kualat mati di tempat. Ini fakta. Kemudian emot ketawa-ketawa. Abdul Hanan, mungkin di tubuh NU sudah banyak kesusupan Ba'alawi. Kesusupan atau kesurupan ya. Harus di ru'yah itu. Lalu Ruslan, Kiai, apa benar Habib ini manusia yang paham syariat Islam? Gaya bicaranya kok gitu. Gimana ya? Paham syariat Islam enggak?
Banyak yang paham, Mas, tetapi kalah dengan kehendak kuasa, Mas. Kalah dengan kesombongan rasa sebagai cucu Nabi, Mas. Jadi keilmuan itu, orang itu kan kalau merasa mendapatkan keistimewaan dari agama dan dijanji akan masuk surga, itu kan cenderung nggak takut dosa dan cenderung lalai, Mas. Hanya itu aja, mereka lalai karena sahibul haq itu tadi, pemilik kebenaran, seolah-olah mereka itu sudah dijamin surga. Dan beberapa ceramah itu kan indikasinya ke sana, seolah-olah Habib itu dijamin surga, Mas. Ahmad Nuril Mubarok, banyak oknum para kabib bersembunyi di tubuh PBNU. Betul, betul. Ya, betul. Ahmad Nuril Mubarok, mari tegakkan kebenaran dan yang benar. Bang Iam Bogor hadir, nyimak Gus, juga Kiai Ubed, sehat-sehat Kiai juga. Amin. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih, itu komentar-komentar yang masuk pada perbincangan pada kali ini. Nanti di perbincangan berikutnya kita akan membahas tetap dengan ruang lingkup Sunni Ba'alwi versus Sunni Pribumi dengan subtopik ekstremisme radikalisme. Untuk di akhir, Yai, last statement, Yai, monggo dipersilakan. Baik, Mas, terima kasih. Kita semua harus memahami bahwa dialog saya dengan Mas Rifki sore ini bukan untuk menghakimi, karena saya bukan hakim, bukan untuk memutuskan, karena saya bukan pemilik keputusan, tapi ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa di depan mata kita ada hegemoni yang menjadikan agama sebagai instrumen untuk membangun hegemoni di tengah umat, dan itu harus kita kritisi biar tidak sewenang-wenang di tengah kehidupan umat manusia yang harus kita bangun secara elegan, manusiawi, penuh keadilan dan persamaan. Jadi target kita dalam edukasi ini adalah untuk membebaskan masyarakat dari istilah tempo itu perbudakan spiritual, dan mencerahkan masyarakat bahwa di depan mata itu ada sesuatu yang harus kita pahami secara kritis. Hanya itu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dan rakyat kecil, sama seperti saya, karena kita semua adalah masyarakat yang tidak punya kewenangan, tidak punya hak untuk membuat kebijakan. Kita sama-sama orang kecil, kita harus kompak, kita harus saling bekerja sama. Sama-sama orang kecil kita ini harus kompak. Di depan mata kita ada hegemoni, ada kejahatan. Sementara penguasa membiarkan, MUI diam, Kemenak juga diam. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sadar, kita kritis. Di hadapan kita ada hegemoni, kita mesti harus tetap konsisten, membangun keadilan, persamaan, dan kemanusiaan. Terima kasih, Mas Rifki. Maaf, Mas, saya kok terbawa perasaan saya. Ya, sebenarnya saya juga menyimpan gejolak emosi yang sama, ya. Dan mungkin kita semua menyimpan gejolak emosi yang sama. Dan kita sekuat mungkin mengatur bentuk ekspresi kita keluar, kan begitu ya. Tapi bagaimanapun kita menahan-nahannya itu kan pasti ada suatu limit psikologi tertentu, dan tidak hanya kita, mungkin juga masyarakat pasti memiliki limit psikologi tertentu gitu, yang belum terekspresikan secara terbuka begitu. Ya. Kita orang kecil bisanya hanya saling mengingatkan, Mas, biar tidak tertindas secara spiritual dan fisik, Mas. Ya. Baik, terima kasih teman-teman telah menyimak dan telah membagikan gagasanmu, suaramu di kolom komentar. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, membahas di dalam ruang lingkup yang sama, yaitu Sunni Ba'alwi Tai.
Tarim Institute of Ideologi versus Sunni Pribumi dengan subtopik ekstremisme radikalisme klan Habib Alwi. Mohon maklumnya jika ada kendala tertentu, terutama kendala teknis. Teman-teman jaga kesehatan selalu serta tetap waspada, tetap semangat. Mari kita berjuang bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.